Ya, panggil. Saya mau silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jejak Mata Ketiga, hari ini aku sedang berada di Desa Segeran yang berada di Indramayu. Dan kali ini judulnya adalah reunian ya. Karena sebelumnya kita sudah pernah menjajaki daerah ini bersama KM Karya Milenial 91 kebetulan beliau berhalangan. Dan kali ini langsung aja aku panggilkan bestie kita yang satu ini. Dan pastinya sudah lama aku tidak berkumpul dengan dia. Langsung aja aku panggilkan Nana. Nak. Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Kita reunian hari ini nih? Reunian. Indramayu lagi. Indramayu. Indramayu lagi. Pokoknya masih banyak ya Naya tempat-tempat yang memang penuh misteri ya. Penuh misteri. Ya, dan belum pernah kita jajakin. Betul. Kalau kemarin kita dengan grup yang lain, kali ini bersama Jejak Mata Ketiga. Oke, dan kali ini juga langsung aja kita juga punya narasumber, di mana seorang narasumber ini yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk lapangan ini ya Naya. Katanya sih menurut beliau itu sering terjadi penampakan dan juga sering muncul ya. Sering muncul banyak dan juga ini angker banget. Kita langsung aja panggil AA Rojes dan AA Musa. Silakan A. Boleh di sini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya. Baik ya. Ya, silahkan sini. Ya. Sini Rojus di sini, ya. Musa sebelah sini. Oke. Perkenalan dulu ya. Boleh tahu mengenai lapangan ini adanya di daerah Segeran, Desa Segeran. Tepatnya Desa Segeran, Kecamatannya Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu. Indramayu, oke. Aku kan tadi sempat dengar nih cerita-cerita tentang lapangan ini tuh seram dan angker. Bisa diceritain sedikit tentang lapangan ini? Ya, sekarang yang kita berdiri adalah lapangan Arimbi. Lapangan Arimbi. Jadi Arimbi itu mungkin ada nama lain di pewayangan, tapi bukan itu yang dimaksud. Iya. Aku taunya tuh Dewi Arimbi. Iya. Arimbi di sini adalah salah satu nama dari makhluk kasat mata yang ada di sini. Iya. Hanya bisa dibilang kalau ini mah ketua komunitas di sininya namanya Arimbi. Arimbi, ya. Iya. Dan kalau yang satunya lagi namanya Ranjeng. Ya, Arimbi ada di sini, Ranjeng ada di sebelah barat sana. Dulunya Arimbi adalah pemakaman umum untuk satu desa Segeran. Sekarang terpecah menjadi dua. Ada Segeran Lor dan Segeran Kidul. Di sini seperti yang kita lihat di sini seluas lapangan ini adalah dulunya pemakaman umum. Cuma sejak 25 tahun terakhir itu dipecah dan jauh sebelum itu juga pemakaman di sini sudah dipindahkan ke sebelah timur. Nah, di sini sering kali dijadikan tempat-tempat untuk para orang-orang yang memang dalam tanda kutip sangat-sangat negatif. Ya, auranya sangat negatif sekali. Walaupun di sini setiap harinya banyak anak-anak berolahraga. Tapi selalu saja ada orang yang berbuat negatif. Ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah saudara saya dan salah satu dari orang yang biasa setiap hari di sini siang dan malam menjaga lapangan Arimbi di sini sudah mensterilkan. Kalau dulu tempat di sini ada banyak sekali anak-anak muda yang tidak mengetahui dan terjadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tapi sekarang sudah diingatkan sama Pak Musa. Sekarang sudah tidak ada lagi dan semua bisa menghormati bahwasanya di sini adalah pemakaman umum. Itu. Kalau nggak salah melihat secara kasat mata aku pernah terjadi gancet ya? Ada ya? Iya. Banyak sekali. Jadi di sini tuh sering kali ada orang yang memang dengan sengaja berbuat tidak senonoh di sini, kemudian tidak bisa dilepas dan lain sebagainya. Dulu banyak sekali kejadiannya. Cuma
saking banyaknya saya sendiri sampai lupa kapan dan sudah lama sekali sebetulnya. Oke, baik. Oke, nanti kita akan telusurin ya. Dan pada malam hari ini kita juga kedatangan bintang tamu ya. Mungil cantik, kita langsung aja panggil Astrid. Astrid, silakan masuk sini. Sini kita di tengah ya. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Oke. Oke ya, Astrid. Oke. Astrid, kamu ini kan dari kemarin kan kontak dengan tim Jejak Mata Ketiga ya. Katanya penasaran banget pengen ikut penelusuran ya. Apa sih yang memotivasi kamu tuh pengen penasaran, pengen ikut gitu dengan tim Jejak Mata Ketiga? Karena sebenarnya aku percaya nggak percaya, tapi kalau datang ke tempat ya kayak seperti ini gitu ya, aku orangnya sensitif sih. Dari tadi aja aku udah ngerasa datang itu udah beda auranya, dan Didi pun jujur ngerasa gemeteran, tapi aku nahan. Ya. Iya. Jangan dulu kesurupan ya, karena nanti kamu akan aku jadikan mediator di sini karena kita masih lama nih episodenya. Oke. Kuat banget. Kuat banget ya. Rasain, auranya kuat ya. Banget. Udah melihat sesuatu? Bisa dibilang. Udah gitu ya. Oke, baiklah, jangan diceritakan, nanti aja ya. Oke pemirsa, sebelum kita mulai aktivitas kali ini, kita akan berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya dilancarkan segala sesuatunya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja ya Ayah. Udah ada center ya? Boleh? Oh oke, baik. Yuk. Kita kemana dulu? Di gawang sebelah sana bisa dibaca secara mata batin kita yang sekarang ada. Itu adalah ada sekitar 15 orang anak-anak yang sekarang sedang bermain di sekitaran gawang. Boleh dilihat di kamera di sana. Mereka masih melihat kita. Beberapa orang berlari menjauh. Tapi yang lainnya berdiri di sisi kanan dan kiri gawang. Aku melihat ada yang pakai baju merah. Ada sosok baju merah, siapa ya? Kalau identitasnya tidak jelas, tapi ini sudah sangat lama sekali. Penghuni lama ya? Ya, sangat lama sekali. Ini sejak masih menggunakan kebaya lama ya. Iya, aku lihat sangat menggunakan cukup tua. kebaya lama. Dan kita lihat juga anak kecil yang digandengnya itu cucunya. Iya. Iya. Ini di sebelah gawang ini, boleh dilihat. Dia menyapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dia hanya melihat, tersenyum. Iya. Kita ke arah yang dinamakan daerah Ranjeng. Daerah Ranjeng. Iya. Ada Nanti, story, ada cerita tersendiri nggak sih mengenai daerah Ranjeng ini? Pak Musa lebih paham di sini ya, karena tiap hari di sini. Boleh diceritain, Bang? Pak, jadi manggilnya apa nih? Manggilnya Mas aja, ya Mas Musa. Ya. Ya kalau di sini, kalau Tumbas Kliwon ini ada yang bayang-bayang. Bayang-bayang? Kesini. Perempuan ya? Perempuan. Baju putih. Baju putih. Yang yang punya lapangan ini. Arimbi? Arimbi. Namanya? Namanya Dewi Arimbi. Ya, Dewi Arimbi. Ya bolak-balik ya jalan ini. Sini. Kalau pulang pergi. Ya. Ya. Sekarang kita mau menapakin jalan ya, jalan setapak ya. Ya. Kenapa nak? Astrid? Kenapa? Penyala. Hah? Nyala banget. Hijau? Orang matanya kucing dicorokin lampu ya. Tadi kan ada yang lari. Iya, ada yang lari tadi. Makanya aku center. Anak kecil. Iya, karena dia ngejar kucing kan? Iya, ya kan? Dia ngejar. Anak kecil? Anak kecil ngejar kucing. Maksudnya tuh dia lari sebelah situ, aku center kan. Dia ngejar apa? Berhentinya soalnya pas banget di situ. Anak kecil? Iya, dari Kucing ternyata. Bener kan ada yang lari. Ternyata dia ngejar korbannya. Kucing. Oke. Sok, mana sok? Ada anak kecil lari ya? Kecil lari. Aku melihat. Tadi aku bilang, Kamelin.
Oke. Kayak lagi iya lari. Oke, yuk kita lanjut. Yuk, kamu di belakang, kamu di depan aku. Yuk, yuk di belakang Musa. Situ. Awas. Pelan-pelan. Gemeteran banget ini sumpah. Iya, yuk, pelan yuk. Di sini pintu gerbangnya. Ini pintu gerbangnya ya. Ini kita sekarang sedang memasuki pintu gerbang perbatasan Wilayah Ranjeng. Wilayah Ranjeng sama Segeran ya. Iya. Ya, hati-hati ya. Kalau saya boleh memohon, bersuara seperlunya. Ya. Ini semua dulu pekuburan kan, A? Ya, dulu termasuk wilayah kuburan juga. Dulu Ini juga luas masih kan? sekali. Sampai saat ini masih kan? Iya, dulu karena kita satu desa itu masih belum dipecah, semua terpusat di sini. Ada beberapa yang tanah desa, ada beberapa yang sudah jadi hak milik. Nah, tapi untuk kawasan dunia mereka itu masih terpusat di sini. Iya, di sini ada. Di sini ada, sedang ada. Kita sudah disambut banyak sekali di sini. Rame banget. Enak banget gua. Ya, ada. Yuk. Ya. Pohon. Yuk. Mau apa ini? Yuk. Bener banget. Ayo, ikutin. Yuk. Ini ada sungai kecil ya? Ya kayak Mana? Oh, ini danau. danau kecil gitu. Ini danau nih. Sawah ya, tapi kayak danau ya. Yuk. Ini kita di mana? Kita kalau ke arah perempatan pusat kerajaan mereka, rumputnya agak tinggi dan tanahnya agak becek. Kalau kita memasakkan diri ke sana nggak apa-apa. Kira-kira 100 meter lagi. 100 meter lagi. Kalau dari sini kemana kita? Kalau ini ke arah desa, di sana ada sosok wanita cantik, masih muda, berumur di atas 2000 tahun. Oke. Ya, kalau mau cek lokasi 100 meter dari sini. Tapi lokasinya Bisa dilalui seperti ini, hanya rumputnya agak tinggi. nggak apa-apa. Yuk. Oke. Kita penasaran sosok yang kita cari ada di sana. Yuk. Ini lumayan ya medannya. Kita ke pesawahan ini. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ada pocong. Allahu Akbar. Mbak, Lemper. mau kita kedatangan tamu. Ya. Disinilah pusat mereka. Iya. Bisa diarahkan ke sana, senternya boleh ya. Ada wewe, orang sini bilang wewe ya. Gombel ya. Ya, di sana. Di sini pusat mereka sampai ke ujung sana. Sampai sana. Kita ke sana ya. Ya, oke. Aku mau berinteraksi nanti. Cuma di sini yang lebih safe. Di sana mungkin banyak duri. Banyak apa? Duri barangkali. Oh, oke. Di sini. Boleh ke sini lagi, boleh. Boleh ya? Yang agak luas. Karena dulu desa kita itu banyak sekali seperti pembantaian zaman penjajahan Belanda, Jepang sampai DITII dulu di sini. Di sini ya. Tempat pembuangan mayatnya ya, sama Ya, ada. pembantaiannya. Ada beberapa yang masih belum disempurnakan Ya. dan sampai saat ini masih sering Berkeliaran. mengganggu warga. Ya, ada ya di pohon ini. Yuk. Boleh disterilkan dulu, boleh. Ya. Astrid,
Boleh masuk? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Nana. Ayo, Nak. Assalamualaikum. Ya, baterai. Assalamualaikum. 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 Pergi. Nih, Pergi. Nyai. Siapa? Dengan siapa ya saya bicara? We. Nyai Wewe. Assalamualaikum. Kenapa kamu masuk ke sini? Boleh tahu dengan namanya siapa? Ganggu kalian. Ganggu. Ganggu. Tanya. Kami datang baik-baik ke sini. Silaturahmi. Baik-baik. Kenapa? Ganggu kenapa? Saya ingin bersilaturahmi. Ini banyak warga sini. Ini suka ganggu warga sini? Ya. Siapa yang sering suka ganggu warga sini? Anak kecil. Kalau Nyai sendiri ada di mana? Biasanya sukanya? Pohon besar. Pohon besar yang di depan. Pergi. Pergi. Kenapa nyuruh pergi terus? Jangan ganggu. Kita nggak ganggu ke sini. Justru warga-warga sini ingin tahu. Pergi. 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 Kalian semua pergi. Kenapa nyuruh pergi terus? Ada apa? Nyai menyimpan sesuatu. Nyai menyimpan rahasia. Rahasia paling besar. Ada yang Nyai simpan dari kami. Takut. Jangan putus ya. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh bicara. Sama siapa? Panggil yang gedenya yang di sini, apa yang penguasa sini. Saya mau tahu. Ya, panggil. Saya mau silaturahmi. Nyai. Pergi. Nyai. Pergi. Saya minta tolong panggilkan penguasa di sini. Yang paling kuat, lihatlah di sini. Jangan. Ya. Atas perintah saya. Boleh. Berat. Yo pising gede awak kalau. Apa? Duduk tuh. Diangkat ya? Kayak. Udah. Biar dulu. Kenapa mana? Bau.
Udah. Kenapa? 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 Astrid, dengar suaraku? Itu Kenapa? dia nggak mau. Hah? Kok mau rame-rame di sini? Nah, nggak mau rame-rame di sini? Dia bilang dia takut. Nggak mau rame-rame di sini, dia bilang takut. Takut dia nanti tempat tinggalnya dihancurkan sama. Takut tempat ini dihancurkan. Dia tidak mau. Dia nggak mau. Kamu Ada yang mau datang lagi. banyak itu. Dia udah. Dia nggak mau manggil. Dia takut. Wadahnya nggak buat kak. Emang. Apa? Yuk, Bang. Yuk. Temenin. Gimana nak? Gimana? Mau disteril? Udah. Udah ya. Nggak, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Jadi lu nunggu. Cuman ini aku Lemes. masih Paling gemes. besar. Iya iya. Nyai Ranjeng. Di ujung sana. Nyai Ranjeng. Nyai Ranjeng. Cewek yang ada di pohon itu. Lihat ke kamera. Kamu tadi ngelihat apa, Astrid? Ya, diusir gitu aja. Aku berdiri di situ lihat dia minta jangan, dia nggak suka rame-rame di sini. Terus kan tadi minta dipanggil kan yang lainnya, itu teman-teman dia atau apa namanya, petinggi-petinggi sininya. Dia tidak mau, dia takut karena dia diancam. Kalau dia memanggil tempat tinggalnya dia dimusnahkan, dan dia pun kasih mati. Kasih mati. Oke. Oke, diancam ya. Ya. Kita akan cari sosok terkuat tersebut siapa dan bagaimana melalui seorang mediator lainnya, dan kita akan cari tahu ada misteri apa sebenarnya yang terjadi di sini. Oke, yuk. Sini aja ya. Masih bupit. Ya. Tuh. Aduh, leher aku sakit. Nak, di sini. Ya. Buta. Wah. Sini nak. Kayu putih, minyak kayu putih. Saya sterilin. Iya, sterilin dulu. Apa-apa? Mau disterilin atau mau ditanyakin Astridnya? Bisa kok lanjut, cuman aku Lanjut. Ya, emang bisa bertahan dulu kan? Iya, iya. Dah. Karena dia ngegem-gemnya leher aku. Iya. Genggamnya leher. Jadi ngomongnya tuh menyampaikan sesuatunya susah. Bisa. Itu di sini. Di mana? Di sini tadi minta kan, kalau di sini buta ya. Kalau orang Jawa bilang uncang-uncang. Jadi seperti duduk yang kakinya menggantung itu namanya uncang-uncang. Iya, Ya? uncang-uncang. Iya, di pepohonan sini. Pak Musa seringkali lihat di sini permintaannya tolong jangan berisik aja. Jadi seringkali warga di sini kan ditakuti gitu kan. Tadi juga sampaikan ke aku nggak suka ada keramaian. Mereka merasa terganggu. Iya, dan mereka Menyuruh pergi. keinginan mereka itu satu, jangan sampai keberadaan mereka itu diusir. Iya, benar. Tuh, jadi hanya itu permintaannya, dan sampai saat ini mereka masih ada. Ini ada yang gandeng aku nih tuh. Dari tadi aku Iya. digandeng tuh, dituntun. Ya, silahkan di ke depan, agak ke depan. Iya, sabar. Ini aku lagi digandeng ya. Lagi dipegangin. Pegandengan. Takutan kali dia nih. Si bocil mau nonton, tapi ya. Yang tumpukan apa sih? Apa ya? Yang dicium sama aku tuh bukan cuma bau busuk ya, tapi ya segala macam bau tuh jadi satu.
memang pembusukan. Allah Akbar. Mungkin lurus batas ya. Kayaknya perlu tongkat deh buat nuntun. Ini adalah batas desa. Oh ini beda wilayah ya sama yang tadi. Ya, ini Tadi adalah kita jalan perbatasan cukup batas jauh ya desa. tadi ya? Sumur Ranjeng, Nyai Ranjeng di sini. Tapi kok nggak Ini kerasa ya? kalau kita garis lurus itu lurus dengan batas desa. Ini balik lagi ke lapangan. Ya, nah disinilah Kan jalannya nggak kayak mereka tadi ya? bertahta. Yang bocahnya Di bagus ya. sini tempat kayak kerajaan mereka ya. Iya, ini perempatan. Jadi Pak Musa yang lebih sering mengetahui di sini ada apa. Silakan. Boleh diceritain? Tempat ini kan biasanya kan ada orang cewek lah di sini mengganggu masyarakat sini. Di sini ada pohon juar ini. Juar tadinya ada pohon juar ini. Di sini ya? Bekasnya. Baik, kalaupun memang di sini sudah ketemu ya, di sini namanya Ranjeng itu pusatnya di sini, dulu ada pohon juarnya. Satu lagi yang mau kita ekspos di wilayah lapangan Arimbi itu adalah gawang yang di sebelah sini. Yang tadi pertama itu. Iya, pertama Pak ya, Musa seringkali Ramai banget itu tadi. bertemu, melihat penampakan langsung itu kakek-kakek dengan janggut yang sangat panjang. Dan tadi juga sempat mengikuti kita, cuman Pak Musa bilang mau ke sana dulu enggak. Saya bilang nanti habis dari sini kita ke sana. Nanti di sana kita mediasi lagi boleh. Kita tanya apakah pemakaman itu ada berapa jasad yang masih tertanam di sana. Mungkin saja kita beruntung malam ini. Ya. Ya, silakan. Ya kalau di gawang sana itu orangnya tua, jenggotnya segini. Ya. Ketua, salah satu ketua sini. Ya, segini jenggotnya tuh. Ya. Pakai baju putih. Heeh. Masih ada dari Gunung Jati. Turunannya masih. Boleh ke sana. Ya, boleh. Kita lewat darat sekarang. Jadi tadi tuh kita udah muter-muterin lapangan, pesawahan, dan kita sekarang balik lagi ke lapangan depan ya. Dan konon di sana kita akan mediasi seorang sosok ya, kakek-kakek berjenggot segini, masih keturunan dari yang Gunung Jati ya. Kita akan mediasi di sana dan mudah-mudahan kita akan tarik semua ya yang tadi sudah mengikutin kita akan tanya-tanya bagaimana dan seperti apa. Ikutin bersama Jejak Mata Ketiga. Di sini Ya. dulu ada pohon asem, sebelahnya ada sumur di sini. Ada anak kecil yang ditenggelamkan oleh ibu tirinya di sini. Oh, subhanallah. Ya, boleh berinteraksi di sini. Boleh. Ini ya sumurnya. Sumurnya sekarang sudah ditutup warga. Oke, boleh. Di mana sumurnya? Di mana sumurnya? Bentar ya. Oke. Tapi ini pohon asemnya di sini dulu. Jadi anak tiri dijeburin sampai meninggal, ketahuan. Pirantina ketahuan ya besok. Ya ketahuan yang bocah mati kah? Sorry Pirantina. Yang sebelah sini tuh. Iya, di sini. 3 hari baru ketahuan. Ini aku kalau feeling aku di sebelahnya ini pohon ini. Iya. Pas. Iya. Dulu di sini Sekitaran pohon sini. asemnya di sini. Sekitaran sini. Sumurnya di sebelahnya. Sumurnya sebelahnya. Ya, cuman cuma sekarang sumurnya sudah ditutup. Oke. Karena seringkali menakut-nakuti warga yang lewat. Oke. Anak kecilnya ya. Iya. Kan minta tolong ya. Umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun tak sok? Perempuan ya? 5 tahun. Perempuan atau laki? Lanang ya sok? Perempuan. Ini yang tadi gandeng tangan aku. Iya itu yang dibunuh. Tadi ternyata sosok anak kecil yang menggandeng tangan aku itu adalah salah satu korban ya, korban dari yang seperti diceritakan dengan Rojes ya. Dia seorang anak kecil usia 5 tahun perempuan dan dia
dimasukin ke dalam sumur oleh ibu tirinya dan meninggal di situ dan sering berkeliaran. Ternyata yang dari tadi dia pegang tangan aku tuh beliau dan menuntun aku sampai dia ketakutan. Dunia mereka ternyata memang mungkin arwahnya pengen disempurnakan. Nanti kita akan melakukan penyempurnaan arwah di tempat yang sudah kita sterilkan ya. Langsung aja kita ikutin terus bersama Jejak Mata Ketiga. Kita ke arah lapangan Arimbi lagi. Kita akan melihat sejauh mana aura-aura yang kita tahu, yang kita rasakan saat ini. Ada penunggu gardu listrik namanya Umi. Dan Umi ini bisa kita ajak berbicara. Mudah-mudahan kita beruntung malam ini bisa kita tanya. Dan Umi ini seringkali menyerupai binatang kijang. Seringkali dia berdiri di tengah jalan menghalangi orang. Kadang-kadang orang di situ tanpa sebab tiba-tiba bannya meletus. Kadang-kadang orang bawa-bawaan, tiba-tiba bawa-bawaannya itu talinya lepas, jatuh di situ, seringkali di situ. Kalau yang moksa itu si Umi ini ya? Umi di sana, di gardu di sana. Yang moksa itu siapa? Yang moksa si Umi. Ya, Umi kan? Iya. Moksa itu artinya pemirsa adalah sebenarnya beliau masih hidup tapi beliau tuh hilang gitu. Jadi masih ada, tapi dia tidak terlihat gitu. Astrid, Tepat saya berdiri di sini, itu ada dunia yang tidak kita tahu, tapi ada, dan kita harus percaya itu. Tepat di sini saya berdiri. Di sini adalah dulu pemakaman yang sangat keramat. Terjejer rapi, tapi tidak sempat dipindahkan jasadnya. Salah satu penunggunya adalah seorang kakek berjanggut panjang, berjanggut putih panjang. Kita namanya tidak tahu sampai sekarang dia seperti apa. Dan di sebelah kanan saya, di ujung sana boleh, itu ada gardu listrik di sini. Di bawah gardu listrik ini, atau dipanggilnya Inem. Iya, kalau mau berinteraksi, saya persilahkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa bicara langsung dengan mereka. Oke, pemirsa, sekarang aku sedang berada di lapangan, tengah-tengah lapangan Arimbi, dan kali ini nampaknya auranya sudah sangat panas ya. Dan kita di sini ada relawan kita yang ingin mengungkap ya, artinya ada beberapa relawan yang emang ingin mengungkap dan mengetahui kebenaran dari story lapangan ini. Dan kita langsung aja ya, kita lihat interaksi mereka seperti apa dan bagaimana. Putra, silakan Put. Air ini masih sakit. Anak bangsa jadi ur-ur. Ya udah biarin. Suaranya. Nanti ini jangan. Nanti itu deh. Pokoknya biar masak. Jadi aku tuh ya diginiin aja dari sini. Ngeliat. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa ini? Sosok tadi aki-aki berjanggut. Ada mau tanya? Kenapa? Dia udah lama di sini. Berapa tahun sih? Macam anak.
Ten. Ini ten. Duduk ini duduk. Mau kopi kan? Mau kopi kan? Tadi mau kopi kan? Duduk. Kopi. Mau kopi kan? Ayo duduk. Atau mau Nanti kopi. Mau kopi? Biar kopi mau dibuat. beda kok ini? Mau kopi? Nyai, Oh wis. duduk lah Nyai. Kenapa tahu nama saya? Nyai Rengganis. Ya, Silakan duduk nih. Tenang. ada apa ini ramai? Nyai mampir di sini. Nyai mampir di sini. Rame, Rame. Oh, Nyai lihat keramaian ya? bising sekali. Kenapa? Bising. Bising? Terganggu? Nah, itu boleh. Terus kenapa Nyai ikut di tugu ini? Saya memberitahu. Kenapa? Memberitahu jangan bising. Cuma mau kasih tahu jangan berisik. Ya, Omongan dari bapak. Pasti kalau ada nyanyian. Joget Nyai. Nyai suka joget ya? Suka joget ya? Coba tunjukin dong. Narinya gimana, nari jaipongnya? saya tidak suka dilihat, saya malu. Nyai, Malu. tunjukkan kebolehanmu berdiri. Nggak apa-apa. Ayo, Ayo. aku kasih musik mau? Musik Cirebonan. Nyai suka musik Cirebonan ya? Suka ya? Coba A, setelin musik Tarlingan A. Sama Bang Yopi, Nyai suka nggak? Nyai, saya mau nanya, yang di ujung kiri itu siapa? Yang di ujung kiri siapa Nyai? Rahul. Dia. Siapa? Kenal? Siapa? Tidak dia perbolehkan Tidak diperbolehkan. memberitahu. Memberitahu. Kalau aku tahu namanya, Nyai kenal dengan Umi. Siapa dia? Harus sopan, tidak boleh seperti itu. Harus sopan, baik-baik semua di sini harus baik-baik. Terus Tidak panggilnya Nyai Umi. boleh mengganggu. Jadi nak. Tidak boleh mengganggu. Kami tidak mengganggu Nyai. Kita mau Ini silaturahmi. ramai-ramai sekali bising. Bising ramai-ramai tidak boleh. Tidak boleh. Yang paling Tidak yang boleh. Tidak boleh. Pergi sebelum saya marah. Boleh nari dulu, baru kami akan pergi. Saya tidak mau. Ayah, Coba Nyai, coba berdiri coba. Gak apa-apa. Tuh lihat banyak teman. Sambil berdiri. Berdiri. bukan di belakang. Dek. Dek. Dah. Udah kuat. Gimana A? Hari ini kita tadi sudah jalan-jalan lumayan cukup kuat ya sampai mediator kita Iya. mendapatkan maksupan. Bisa diceritain ya sih A? Tadi itu kan juga sempat ada dari warga yang kemasukan juga, dan tadi kita sudah ada dari warga tersebut itu bahkan ditunjukkan
suatu barang, tapi barang itu nggak bisa dipegang lagi, bentuknya batu warna merah. Boleh diceritain nggak sih gimana? Kalau melihat perkembangan yang ada di Babatanan Dermayu, ternyata pada tahun 1935 pada saat masih zaman penjajahan Belanda, VOC masih ada di Indonesia, itu dulu di sini ada pembantaian massal, dikuburkan tidak layak dan masih banyak yang jasadnya tidak sempurna. Ada yang masih hidup juga. Iya. Dan untuk menghilangkan itu semua, pemerintahan setempat akhirnya disepakati untuk dijadikan pemakaman umum. Begitu habis ada penguburan orang sampai penuh, kuburan orang itu digali lagi, dikubur lagi sampai 7. Jadi bisa dibilang 7 turunan. Ya, 7 tumpukan Dan ya. di bawah itu tidak diketahui pembantaian massal dan banyak sekali mayat-mayat yang tidak dikenali identitasnya. Seperti itu. Oh, jadi dulu di sini sempat adanya kayak pembantaian massal dari zaman VOC ya. VOC Belanda berarti sekitar 1935-an ya, sampai dengan 45 mungkin sebelum Indonesia merdeka ya, Ayah? Iya, Merdeka. jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka. Karena yang aku lihat tadi itu kan kayak semacam, ya benar, mereka itu buat lubang besar sedalam-dalamnya, jadi udah kayak lautan manusia, tumpuk, bahkan ada yang masih sekarat, masih hidup, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak udah masuk timbun pakai tanah, karena itu masih kayak zaman penjajahan Belanda, benar kata Mas gitu. Jadi yang membangun TPU itu nggak tahu kalau di bawahnya itu masih ada tumpukan-tumpukan itu. Mungkin kalau zaman sekarang digali baru kelihatan. Kurang lebihnya berapa meter kalau boleh tahu estimasinya? Itu sih yang aku lihat dalam banget ya Bunda. Dalam banget. Ada 10 meter? Lebih kayaknya, karena yang dimasukin itu lebih dari 20 orang sih, karena lubangnya sangat besar. Dan itu bukan cuma satu lubang, karena ini tempatnya luas ya Mas ya. Sampai ke sana pun ada. Jadi nggak semuanya digali, tapi satu seperti itu. Ada berapa lubang kalau yang kelihatan menurut penglihatan? Kalau dari sini sih bisa, karena ukurannya besar ya. Dari gawang sana ke sini perkiraannya saking besarnya ada 20 lubang. Itu saking besarnya. Ini kan luas ya Mas ya. Ini luas banget, tapi itu dalamnya nggak bisa diperkirakan karena mereka benar-benar nguburnya itu hampir ke inti bumi gitu. Galinya. Kalau menurut story Astrid tadi bilang 20 lubang dan juga perkiraan 20 lubang dan dalam, berarti hampir satu desa dikubur semua gitu. Bisa dibilang seperti dulu pembantaian massal seperti pembantaian itu. massal. Dan hanya orang-orang yang bisa membuat bunker saja yang bisa selamat dari pembantaian saat itu. Ya, bunker. Iya, hanya bunker-bunker yang dibuat secara alami, baik itu sumur ataupun kamar yang digali kemudian disamarkan seperti di bawahnya tidak ada apa-apa gitu kan. Dan sering kali penampakan yang ada di sini juga Pak Musa yang 24 jam ada di sini. Lebih jelasnya beliau akan menceritakan seperti apa bila hari-hari tertentu kejadian-kejadian apa yang ada di sini. Barangkali mau diceritakan seperti apa yang baru saja terjadi saat-saat. Bisa diceritakan Amusa kejadian-kejadian yang pernah Amusa selama ini, artinya melihat ya, karena kan Amusa 24 jam ya di sini. Boleh diceritakan kejadian apa dan keseraman apa sih? Oh iya, ya saya kan pemain bola. Ya, kalau main bola ini ya tanding sama Bekasi sama Cirebon ini harus puasa dulu. Iya. Ya, gawang ini yang dipuasani. Nah, setelah puasa hari Jumat itu ya ada orang tua tuh. Ya, dari sini sampai ke sini. Iya. Ya, kalau sini udah keluar. Nah, setelah keluar itu kan ada gardu. Gardu kan yang nunggu itu Mak Inem. Iya. Mak Inem perempuan
perempuan. Itu orangnya kecil-kecil, anak-anak semuanya. Kalau ada kegiatan apa ya pakai ini, mintanya kopi hitam sama saya jualan itu 27. Kalau udah dikasih ya aman, nggak ganggu. Mintanya kopi hitam kalau di sini. Itu waktu pasang gaduh ini nggak jadi 1 bulan, jadi kebruk lagi, jadi Rubuh. kebruk lagi. Jadi di gardu ini tuh menurut kantor PLN yang saya dengar dulu pada saat pemasangan listrik masuk desa, hanya gardu ini yang dalam tempo 1 bulan tidak bisa dibangun. Jadi ada acara atau ritual khusus, izin ke sesepuh, dan ada 7 sumur yang membatasi desa kita ya. Ada beberapa sumur, mungkin nanti di episode lain ataupun di kesempatan lain akan saya antar ke 7 sumur pembatas desa kita. Jadi air di sanalah yang bisa memberikan penopang kuat untuk tiang-tiang dari listrik masuk desa itu bisa berdiri. Jadi beberapa kali itu rubuh, dibangun rubuh lagi, dibangun rubuh. 1 bulan, bayangkan pembangunan yang hanya dalam ukuran tenaga skill dari listrik masuk desa itu cuman beberapa menit, 1 bulan tidak jadi. Dan itu pun harus melalui ritual dan puasa khusus. Terus kalau tadi boleh tanya, kalau yang aku sempat melihat sesosok lelaki yang bawa kepala itu siapa sebenarnya? Jadi kalau lebih jelasnya mungkin saya juga tidak begitu paham, tapi yang jelas yang sangat mendekati realnya adalah banyak pembantaian yang saat ini mereka masih ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah membuat mereka seperti itu. Itu kejadian baru-baru ini atau lama? Sudah lama. Ya sudah lama. Cuma karena ada banyak sekali orang yang ingin tahu dan beberapa praktisi-praktisi supernatural yang sering sekali melihat ke sini memanggil tapi tidak memulangkan. Sehingga marah. Itu yang membuat mereka akhirnya seperti ada apa mereka membangunkan saya tapi tidak berujung. Sementara mereka sebetulnya mau tenang. Makanya ketika ada praktisi supernatural ataupun ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dunia mereka ingin kalau bangunkan saya, tidurkan kembali saya, buat saya lagi tenang gitu. Kalau begitu cukup menarik ya tema kali ini, dan bisa kita seperti yang tadi A bilang ya, sebagai rasa hormat kita semua kepada mereka, makhluk-makhluk astral, kita akan doa bersama ya A. Boleh dipimpin doanya ya A, supaya tadi kita sudah membangunkan supaya mereka tidur lagi dengan tenang. Kita memberikan kedamaian ya. Boleh silakan Rojes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La Rabbana atina fid dunya. Amin. Terima kasih banyak Rojes, Amusa. Oke pemirsa, demikian penelusuran kita pada hari ini. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Dan buat kalian pemirsa yang punya tempat-tempat yang menarik dan seram, jangan lupa komen di bawah ini, ditunggu ya. Dan pasti kita akan lanjutkan investigasi untuk daerah tersebut. Oke, saya Ratu Ayu dan saya Astri. Saya Rojes. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, tetap di Jejak Mata Ketiga.